Ku kenakan kacamata iman untuk temukan kehendak Tuhan dalam hening dan bening, agar hidupku Tuhan bimbing. Teman-teman semuanya, selamat jumpa. Nama panjangnya Albertus Adiwenanto Widyasworo, ya, biasa dipanggil Wenan. Tapi mereka bilang jadi dokter dulu aja gitu kan mama pengen anaknya jadi dokter dulu aja, nanti kalau udah jadi dokter. Apa yang menarik untuk sekarang sih, zaman sekarang ini? Aku merasa yang paling penting dalam hidup adalah kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Apa sih hubungannya dokter dengan pastor? Kuat apapun ternyata ya, sehebat apapun ternyata kita nggak bisa nolong semua orang. Satu titik aku pikir, wah capek juga nih nyatet nama ini. Kalau satu rumah sakit aku catetin nama aja, mendingan aku sekalian aja yang mimpin misa gitu. Respon keluarga. Ya, respon keluarga waktu dokter memutuskan itu kan tidak tiba-tiba kan, ada prosesnya, waktu kecil, waktu itu. Oke, jadi gini nih, responnya berubah-ubah. Jadi pas SD kelas 6 kan pertama kali aku cerita tuh di dalam mobil tuh. Lagi ada papa, mama, aku duduk di belakang. Mah, aku mau jadi pastor. Karena waktu itu bayanganku adalah pastor adalah orang yang baik gitu kan. Kenapa? Aku dapat bayangan itu dari mana? Aku dapat bayangan dari Romo Herbert Henslock di Antonius Padua, SCY yang gendut kayak Sinterklas, brewokan gitu kan. Nah itu lucu tuh buat anak SD. Jadi setiap kali salaman sama si Romo Herbert Henslock, dia tuh selalu dijanggutnya kan, kebiasaan dia tuh kan gitu. Wih, ini lucu banget nih. Terus kalau deket sama dia itu adem, damai gitu kan. Nah, aku pengen nih jadi orang kayak gini gitu. Jadi untuk seorang anak kecil, buat aku rasa damai berada di dekat seseorang itu sesuatu yang penting. Nah, aku ngerasa jadi orang baik kayak gini enak, makanya aku pengen jadi pastor. Itu gambaran anak kecil waktu itu kan. Nah, mama sama papa waktu itu kayak diem aja. Mama cuma bilang, "Pak, Wenan mau jadi pastor tuh." Terus papa diem. Ya udah, biarin aja gitu kan. Jadi terus tapi habis itu nggak ada pembicaraan lagi, mungkin karena dianggap anak kecil ya. Tapi itu juga aku udah sepintas, maksudnya aku nggak bilang mah pengen jadi pastor, nggak nuntut terus, udah lupa. Namanya cita-cita anak kecil kan ganti-ganti ya. Pengen jadi pemain bola, pengen jadi profesor gitu kan, pengen jadi dokter, pengen jadi penyanyi, apalah segala macam. Udah lupa tuh. Nah terus kenapa bisa muncul lagi? Itu kan berarti ada sesuatu pengalaman perjumpaan sama Tuhan kan sebenarnya. Pas SMP ada seorang guru bina iman anak namanya Mbak Ita. Itu guru bina iman anak di lingkungan aku, lingkungan Santa Bernadette di wilayah Bintara Jaya, paroki Santa Ana ya. Nah, Mbak Ita ini ceritanya menarik juga. Jadi Mbak Ita itu tadinya tipe cewek yang galak, pokoknya nggak dekat sama Tuhan lah. Nah, terus Mbak Ita itu dapat kena tumor otak pas dioperasi. Pada saat fase setelah operasi dia ketemu sama Tuhan Yesus gitu. Jadi dalam fase tidurnya itu kayak ketemu sama Tuhan, diajak, "Ita, kamu ikut aku," gitu kan. Itu Mbak Ita yang cerita ke aku. Nah tapi setelah itu Mbak Ita buta, tapi butanya tuh mungkin masih bisa lihat-lihat, bukan buta total, tapi buta sosial. Artinya untuk lihat itu udah nggak bisa, pakai kacamata udah nggak bisa. Nah tapi dalam kondisi yang buta itu Mbak Ita justru memberikan dirinya untuk nemenin anak-anak kecil. Nah salah satu anak kecilnya itu aku tuh, dari banyak anak-anak. Salah satunya aku masih SMP kelas 1. Nah suatu ketika Mbak Ita itu ngajak aku ke seminar hidup baru dalam roh di Santa Ana, SHDR. Namanya anak SMP kan nggak ngerti ya. Ngertinya kalau sama Mbak Ita diajak jalan itu diajak makan, mau dibeliin makanan. Kok ke gereja gitu kan, terus ikut SHDR. Anak SMP ikut SHDR kan nggak ngerti amat kan. Tapi di situ ada momen judulnya Kasih Allah. Nah kasih Allah itu dilihatin bahwa Tuhan yang udah datang ke dunia, dia menukar dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia sebagai silih kan.
terus diliatin foto Tuhan yang lagi disalib, yang lagi dalam kondisi babak belur mahkota duri gitu kan. Aku nangis, wah gila kok Tuhan gini banget ya, sedangkan aku selama ini nggak pernah mikirin dia. Nah itu kayak momen pertama kali aku ngerasa Tuhan itu baik. Jadi pas SHDR, pas SMP, udah abis itu sering ikut pendalaman iman ke rumahnya Mbak Ita. Sejak saat itu aku dikit-dikit berdoa, jadi kayak mau ujian aku berdoa. Pas SMP tuh ada ulangan matematika sama ulangan geografi, harinya barengan. Aku sebagai anak SMP bingung, aduh gimana belajarnya. Kira berdoa, Tuhan tolong dong supaya apa yang aku baca aja yang keluar gitu kan. Udah aku baca dan persis banget apa yang aku baca itu yang keluar. Jadi tuh mungkin itu doa anak-anak ya. Kalau anak-anak kan doanya papa minta permen, dikasih permen, karena bukan hal yang, kan aku nggak minta Tuhan aku minta apartemen gitu kan, enggak kan, aku cuma aku minta nilai ulangan aja lah. Itu kan hal sederhana kan. Mungkin Tuhan kasih untuk menumbuhkan iman ya kan. Kalau untuk orang yang imannya perlu ditumbuhkan, Tuhan kan bakal ngasih mujizat. Tapi kalau imannya udah kuat ya udah dikasih tantangan kan biar makin kuat. Kan cara Tuhan mendidik kan gitu menurut aku. Nah udah, wah gila Tuhan baik banget, udah kan semakin bertambah SMP dan lain sebagainya. Nah SMA nih, yang namanya anak SMA kan hormon ya, akil balik, berontak, cari jati diri gitu kan. Udah mulai males datang ke Bina Iman Anak, ya orang itu namanya juga Bina Iman Anak. Udah nggak ketemu Mbak Ita lagi. Tapi tuh kerinduan dekat sama Tuhan tuh ada. Jadi kebetulan SMA aku di SMA Negeri 81 Jakarta. Nah di daerah Kodam. Beberapa tahun sebelumnya gereja Leo Agung itu dibakar dan pindah jadi gereja tenda di dekat SMAN 81. Nah persis, jadi setiap kali aku jalan masuk Kodam sebelum aku masuk ke SMA itu aku ngelewatin gereja dan selalu ada misa pagi. Nah jadi karena aku anak bangun pagi, aku selalu mampir dulu ke gereja ikut misa baru ke SMA. Jadi pola ikut misa pagi itu dari SD udah ada, SMP ada, ternyata Tuhan kasih lagi kesempatan pas SMA buat ikut misa pagi. Tapi waktu itu misanya belum harian sih, cuma Selasa dan Kamis. Sejauh aku ingat cuma 2 kali seminggu. Jadi kayak terpelihara terus kan, kayak rasa dekat sama Tuhan terpelihara terus. Nah pas SMA pacaran, entah kenapa aku bilang juga sama si pacarku itu, pas temanku pas SMA, aku bilang aku pengen masuk seminari deh gitu kan. Terus pacarku bilang lah, terus aku gimana? Iya ya gitu, terus udah lupa lagi. Nah tapi pada saat lulus SMA aku bilang sama mamaku, aku pengen masuk seminari. Nah responnya bilang, kamu jadi dokter dulu baru boleh masuk seminari. Nah akhirnya udahlah aku berproses di Semarang. Singkat cerita ya, udah lulus jadi dokter. Aku tagih nih, aku udah wisuda dokter. Aku bilang sama mamaku, karena waktu itu yang paling berat bilang enggak adalah mamaku. Makanya kalau tadi dari awal aku cerita bilangnya ke mama karena kata tidak itu keluar dari mulut dia. Kalau papa iya aja, karena dulu ternyata papa pengen jadi bruder OFM, tapi nggak boleh sama mbahku, sama ibunya papa. Jadi dia sih senang-senang aja aku masuk seminari. Mama yang susah nih, mungkin karena aku anak cowok kali ya. Kalau psikologi keluarga kan kadang bonding anak cowok sama ibu tuh lebih erat. Kadang ibu lebih secara nggak sadar lebih bondingnya ke anak cowok. Nah yang susah tuh mama. Jadi mama tuh bilang, jangan, kamu kerja dulu lah 2 atau 3 tahun gitu kan. Ya udah kerja. Nah udah kerja terus dengan kisah di Carlo, terus aku udah ambil keputusan mau masuk seminari. Aku bilang ke mama, aku masuk seminari. Mamaku waktu itu lagi di Jogja. Nah karena lagi di Jogja, keluarga besar di Jogja dengar, heboh lah mereka, loh kenapa gitu kan. Sampai suatu saat aku dipanggil keluarga besar ke Jogja, dikirain gara-gara aku nggak dapet pacar gitu kan. Langsung dikasih tuh foto, dijembrengin, ini loh kamu nggak pengen sama ini gitu kan. Enggak, aku bukan masalah itu, aku udah pernah pacaran lah, tenang, bukan masalah cewek, tapi emang kan mereka nggak tahu ceritaku dari kecil kan. Ya aku ceritain lah ke mereka riwayatnya gimana gitu kan. Nah tapi mama masih belum terima nih. Nah aku ngebujuk mama, aku ajak dia keliling Malioboro.
Jadi kita ngobrol berdua keliling Malioboro. Aku ngerayunya gini, mah kalau aku jadi imam, aku kan ngambil personanya Kristus, mengambil pribadinya Yesus. Mama berarti ngambil pribadinya Bunda Maria loh gitu. Jadi kayak ngebujuk gitu loh. Terus aku bilang, kalau aku nikah nih mah, belum tentu pilihanku cocok sama mama. Belum tentu besannya cocok. Nanti berantem. Udah mending kalau aku jadi imam nggak nambah-nambah masalah lagi gitu kan. Nah dengan bujukan kayak gitu, ternyata dia terbujuk gitu. Jadi bujukannya kan aku tahu mamaku kayak gimana, jadi aku cara ngebujuknya gitu. Walaupun nggak semua besan ngeselin ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ini nggak usah, jangan digeneralisir. Jadi ini cara aku ngebujuk mama. Nah pada saat itu mama bilang oke. Ya udah, karena oke aku ikut solisitasi yang 7 hari itu. Akhirnya diterima, ya udah masuk seminari. Tapi ternyata ceritanya dia masih belum lega lah, perlu waktu lah. Kalau aku lihat sih sekitar 3 tahun dia baru ngerasa enjoy karena dapat dukungan dari orang-orang gereja. Jadi setelah 3 tahun orang-orang gereja tahu kalau aku masuk seminari dan mama adalah ibu aku. Nah baru teman-teman gereja tuh ngedukung, ngasih support gitu. Jadi artinya dukungan lingkungan itu juga penting sih buat orang tua. Ya. Tentu bayangan sebelum masuk dan sudah masuk kan mungkin akan berbeda kan. Jangan pikir bahwa jadi frater itu wah mulus. Mungkin ada saat-saat betul, aduh kenapa gak jadi dokter lagi aja ya, atau apa itu, bagaimana cara mengatasi hal semacam itu kan pasti turun naik kan. Ya. Ini sebenarnya yang menurut aku perlu digarisbawahi adalah kita ini manusia itu sama-sama cari Tuhan itu maunya apa dalam hidup kita. Artinya Tuhan itu memanggil kita jadi apa sih sebenarnya. Bapak Uskup Kardinal Suharyo itu selalu bilang, ayo anak muda kamu dipanggil jadi orang kudus. Tapi caranya gimana? Ini kemarin baru ada Beato Carlo Acutis kan. Orang awam anak muda dan dinyatakan kudus. Nggak masuk seminari kok. Iya. Suka main PS, programmer, orang kudus gitu kan. Artinya gini. Suka main sepak bola, pakai jeans kan. Masa orang kudus kayak gitu? Artinya gini. Sebenarnya kita ini sama-sama mencari Tuhan itu maunya apa dalam hidup kita. Menjadi imam, biarawati, suster, menurut aku itu adalah hanya tanda kutip salah satu jalannya. Tapi kalau misalnya teman-teman terpanggil untuk menikah, itu bukan sebuah hal yang berdosa gitu. Artinya pergumulannya tuh unik. Dalam rumah tangga juga banyak pergumulan yang kalau kita bisa menyikapi dengan baik, dan itu membawa kita kepada kekudusan. Menjadi orang awam yang seorang programmer, suka main PS pun, kalau kita punya relasi sama Tuhan yang baik, jalan kita selalu dituntun sama Tuhan, itu juga membawa kekudusan. Jadi seorang frater sejauh hatinya terarah untuk mencari kehendak Tuhan, itu pun membawa kekudusan. Artinya sebenarnya yang menjadi seseorang kudus itu bukan titel imam, frater, bruder, suster, awam, tetapi keterarahan hati kita untuk terus mencari Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Itu yang bimbing kita, yang kalau Santo Paulus bilang, aku udah tiba di garis finish gitu. Artinya Paulus tahu tujuannya apa. Nah itu yang mesti kita cari. Nah di seminari itu mengenal kehendak Tuhan itu pertama-tama dilihat dengan kita mengenali siapa diri kita gitu. Artinya, oh ternyata aku tuh orangnya sombong. Oh ternyata aku tuh orangnya nggak mau ngalah misalnya. Oh ternyata aku orangnya gampang sakit hati, gampang berprasangka. Oh ternyata kalau ada hal-hal ini disinggung dalam hidupku, aku gampang tersinggung. Nah hal-hal kayak gitu tuh muncul ketika kita berada di komunitas yang memang dikondisikan supaya kita bisa melihat hal itu. Di seminari kan kita dikondisikan untuk itu. Artinya namanya suasana hati itu kadang nggak selalu dalam kondisi penuh sukacita. Kadang Tuhan juga kasih padang gurun kan dalam diri kita. Nah pada saat rasanya Tuhan jauh, entah kenapa ya, entah kok tiba-tiba hari ini aku ngelihat ada frater yang ngeselin, kok hari ini aku lihat pelajarannya susah, aku nggak ngerti dosen ngomong apa misalnya. Atau hal-hal kecil yang sebenarnya pada hari biasa nggak bikin kita kesel, tapi karena pada hari itu Tuhan mau menunjukkan kita sesuatu, itu bikin kita kesel.
Nah itu bisa bikin desolasi loh. Atau kadang ada frater yang keinget papanya yang udah meninggal, keinget mamahnya lagi sakit gitu kan. Itu juga bisa bikin desolasi. Dapat kabar dari rumah bahwa orang tua berantem misalnya, dapat kabar dari rumah orang tua sakit. Nah itu bikin frater-frater desolasi. Artinya di dalam seminari itu bukan bukan sebuah surga, tapi menurut aku lebih kayak api penyucian. Sama kehidupan berkeluarga juga bukan surga, tapi kita semua berada di api penyucian supaya kita disucikan pada saat udah selesai peziarahan, kita udah siap menghadap Tuhan. Nah desolasi itu muncul. Nah pada saat itu kalau aku ya udah ngobrol sama Tuhan, datang ke sakramen Maha Kudus, cerita, aduh Tuhan capek banget, kayak kalau kayak gini caranya mendingan aku keluar aja deh. Jadi kayak gitu kan, kayak wah aduh ini payah banget, masa gini-gini, udah aku keluar aja. Itu hal-hal spontan, tapi kita bicarakan, tapi dalam kondisi doa. Itu menurut aku lebih bagus sih daripada ngedumel sendiri, kayak nggak ada solusi. Tapi paling nggak pada saat dibawa dalam doa, hatinya tenang, terus bisa dapat insight gitu. Kalau aku pribadi yang bisa merasakan seseorang membawa damai apa enggak tuh orang-orang yang di sekitar kita sih. Cuma kalau aku sendiri, sejauh aku merasa damai, buat aku cukup. Artinya situasi di sekitar kita mungkin nggak berubah, tetap ada COVID, tetap ada teman-teman yang sama, tetap kondisi keluarga yang sama, tetapi justru entah kenapa Tuhan itu ngasih rasa damai di dalam hati kita, karena kita tahu kita menjalani peziarahan di dunia ini sama Tuhan gitu. Buat aku sih itu udah cukup. Entah jadinya kayak apa, buat aku itu cukup. Tapi kalau apakah aku udah bisa bawa damai ke orang-orang di sekitar, aku nggak bisa jawab, karena aku sendiri merasa sangat jauh dari hal itu sih. Aku masih berjuang, masih banyak banget yang mesti aku serahin ke Tuhan, dan aku ngerasa Tuhan pun juga belum selesai sama aku gitu. Dia bakal terus membentuk aku. Sampai gini, bayangan aku tentang kehidupan salah satunya adalah kayak kita tuh kayak dibentuk kayak puzzle gitu loh. Jadi setiap peristiwa dalam hidup kita tuh kayak Tuhan ngasih satu kepingan puzzle sampai kita menjadi pribadi yang semakin utuh. Dan kita baru bisa mengerti banget apa rencana Tuhan dalam hidup kita itu justru pada saat puzzle terakhir, ya pada saat detik-detik terakhir kita udah selesai peziarahan hidup di dunia. Kalau menurut cerita-cerita itu katanya pada saat kita mau meninggal itu kayak di flashbackin kan seluruh alur cerita, baru mulai sadar, oh ini tuh ternyata yang Tuhan mau dalam hidup aku. Udah deh, pasal terakhir ditutup, plak, udah jadi, terus balik ke surga. Amin, ke surga, amin ke surga.